Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast The Motivation Station, sebuah ruang diskusi dan perbincangan yang mana kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang tips-tips saat berpuasa. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita mulai ya. Oke, baik Pak, ulun izin untuk menanyakan tips-tips saat berpuasa. Jadi ini terkait tentang puasa, kayak agar lebih produktif gitu Pak. Oke, siap. Ya Bapak sendiri apakah puasanya lancar Pak? Alhamdulillah kita dalam ibadah puasa Ramadan pada hari ini Allah berikan kelancaran dan kita berdoa semoga kita semua oleh Allah diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Oke Pak. Jadi ulun langsung saja ke pertanyaan pertama. Tips memilih makanan terbaik saat sahur agar tetap produktif itu menurut Bapak itu bagaimana yang selama ini Bapak jalankan gitu agar produktif gitu. Baik, dalam masalah memilih makanan ini dalam Al-Quran sendiri Allah telah memberikan sebuah anjuran yang khitabnya kepada para rasul, tepatnya surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Yang artinya wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kita itu ketika makan dianjurkan untuk memilih makanan yang baik. Maksud di sini adalah halal dan bergizi. Terima kasih atas jawabannya. Ini sangat amat berguna ya bagi yang belum tahu tentang itu. Jadi dapat membuat orang lain juga lancar puasanya. Bermanfaat sekali. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Apa aktivitas ringan yang bisa dilakukan saat puasa agar tetap produktif? Jadi agar kita tidak bosan gitu, nggak tidur mulu gitu. Jadi kita harus melakukan aktivitas tapi yang nggak bikin capek gitu. Kira-kira apa Pak? Baik, dalam berkaitan dengan ini, maka di dalam ibadah puasa itu ada ibadah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ibadah tarawih. Ini adalah ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Terus ada juga yang dianjurkan yaitu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan ini, Kanjeng Nabi tadarus dengan malaikat Jibril. Kadang-kadang malaikat Jibril yang membaca Al-Quran, Kanjeng Nabi menyimak, dan kadang-kadang malaikat Jibril membaca, Nabi menyimak. Dari aktivitas yang seperti ini itu dinamakan tadarus. Sedangkan aktivitas yang kita bisa kerjakan untuk bisa produktif diantaranya adalah kita ada aktivitas ringan tetapi bisa dilaksanakan yaitu dengan lisan. Apa? Berzikir, membaca sholawat, membaca tasbih. Ini tidak butuh gerakan-gerakan badan sehingga mungkin akan lebih ringan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, yang mana pahala dari bacaan ini memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi berzikir itu kita apakah, belum izin bertanya, apakah saat berzikir kita boleh berkegiatan yang lain atau kita harus fokus aja gitu berzikir? Berzikir memang ketika berzikir itu yang lebih afdal, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu. Namun sambil kita melaksanakan aktivitas lain misalnya belanja, maka bisa saja hati kita berzikir. Maksud zikir ini ingat, zikrun, ingat kepada Allah SWT. Sambil kita belajar, sambil kita berzikir. Dan ini akan lebih mempermudah untuk pelajaran yang kita, buku yang kita baca akan mudah untuk kita dapat pengertian ada, kandungan yang ada dalam buku itu sendiri. Kalau kita sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Nah, oke, lanjut.
makanan apa saja yang sebaiknya nih dihindari saat sahur dan berbuka agar lebih semangat atau lebih kuat? Berkaitan dengan makanan apa yang harus kita hindari, di sini di antara makanan yang kita hindari di antara adalah makanan tinggi garam. Ya, terus makanan berlemak dan berminyak, makanan yang dan minuman yang berkafein seperti kopi, seperti teh. Terus makanan manis yang berlebihan, terus makanan pedas. Ini akan mengganggu terhadap aktivitas puasa kita. Apalagi kalau kita punya penyakit asam lambung, ini akan berpengaruh untuk lebih memperparah terhadap penyakit kita itu. Mungkin itu saja. Oke, sangat keren sekali jawabannya Pak. Saya jadi mendapatkan ilmu baru nih Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tips agar tetap semangat beribadah selama puasa? Jadi kebanyakan orang nih Pak yang saat puasa tuh jadi malas, lemas gitu Pak. Saat berpuasa. Ya, berkaitan dengan ibadah ini berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Maksudnya begini, kalau orang itu sehat jasmaninya, sehat badannya, maka dia akan semangat untuk beribadah walaupun berpuasa. Yang kedua, sehat rohaninya. Apa? Rohaninya sehat, punya iman kepada Allah, punya harapan bahwa kita ini nanti akan bertemu dengan Allah, dan nanti kalau kita ibadah maksimal akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melanggar aturan agama, malas beribadah, maksiat kepada Allah, maka nanti akan mendapatkan siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nerakanya Allah. Jadi berkaitan dengan iman, maksud saya di sini sehat rohaninya itu adalah punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti orang yang beribadah akan diberikan pahala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Karena kenapa? Orang yang tidak sehat rohaninya ini bisa saja nanti akan dibawa ke akhirat. Maksudnya gimana? Kita ini, orang-orang ini akan untuk menuju surga itu akan lewat sirat. Nah, ketika orang lewat sirat, itu berbagai macam cara orang lewat situ. Ada yang cepat seperti kilat menyambar. Itu berarti orang yang sehat jasmani dan rohani. Artinya di dunia itu dia ibadah kepada Allah, jasmani sehat, rohani sehat. Ada orang yang enggak sehat, ada orang yang merangkak di situ. Kenapa merangkak? Dia enggak sehat. Enggak sehat di mana? Enggak sehat rohaninya. Ketika di dunia dulu dia tidak mau ibadah kepada Allah, sehingga ketidaksehatan rohaninya ini dibawa ke akhirat. Akhirnya ketika lewat di sirat dia tidak mampu untuk berlari, merangkak, bahkan dia nanti bisa jatuh ke dalam nerakanya Allah. Itulah gambaran orang yang tidak sehat rohaninya. Jadi berkaitan dengan keimanan, kesehatan jasmani dan rohani. Mungkin itu saja. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah olahraga ringan aman dilakukan saat puasa, Pak, yang tidak mengganggu kesehatan kita atau membuat kita lemas? Ya, ini berkaitan dengan olahraga. Memang ketika kita puasa, kita hindari olahraga yang berat seperti sepak bola, voli. Itu kan banyak menguras energi terhadap tubuh kita. Terus olahraga yang bisa kita lakukan yaitu jalan kaki, jogging, set up, push up. Itu bisa kita laksanakan ketika sedang berpuasa. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi bagaimana menjaga hidrasi tubuh saat puasa? Karena kita memang kebutuhan kita sehari-hari itu harus memenuhi ya Pak, karena badan kita ini 80%-nya air atau cairan gitu. Kan pas kita puasa itu kita minum hanya saat sahur dan berbuka. Nah, bagaimana caranya agar terpenuhi itu semuanya Pak? Nah, memang kita harus mengatur tentang masalah makanan ini berkaitan dengan hidrasi tubuh kita. Di antara cara yang harus kita rasakan itu jangan makan makanan yang tinggi garam, makanan berlemak dan berminyak, makanan dan minum berkafein, makanan manis berlebihan, makanan pedas. Nah, sehingga kalau kita menjaga makanan itu, maka hidrasi tubuh kita akan normal. Terus apa yang harus kita lakukan? Minum air putih yang cukup, minum air kelapa, minum jus buah, konsumsi makanan yang berair seperti buah-buahan segar dan sayuran.
dan hindari makanan-makanan yang memang ada kafeinnya, kopi, ini teh, dan apalagi soda. Dan itu lebih baik kita hindari agar dari situ kita tetap stabil dan normal. Terima kasih jawabannya Pak. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan puasa Pak, yang biasanya Bapak jalankan sebagai Baik, berkaitan dengan cara kita maksimal ibadah, kita pahami, kita mengerti, dan harus kita mengerti bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan ada kebebasan daripada api neraka. 10 pertama bulan Ramadan itu adalah turunnya kasih sayang Allah, rahmat Allah. 10 kedua bulan Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Dan 10 ketiga bulan Ramadan itu adalah kebebasan daripada api neraka. Jadi full sebulan Ramadan, maka kita maksimalkan beribadah dengan harapan 10 pertama kita mendapatkan rahmat Allah, 10 kedua kita mendapat ampun Allah, dan 10 ketiga kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Janji Allah ini harus kita laksanakan. Kita laksanakan dengan sebaiknya agar kita mendapatkan janji Allah itu. Dan juga ada sebuah hadis yang mengatakan man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Artinya orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk api neraka. Nah, gembira di sini maksudnya adalah diaplikasikan dengan ibadah kepada Allah dengan cara maksimal di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar gembira namun tidak beribadah, tidak tarawih, tidak tadarus, tidak bersedekah. Ini maksudnya farihah bidukhul Ramadan adalah orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia akan aplikasikan dalam kehidupan di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jadi jawaban Bapak ini sangat detail ya, jadi mudah dipahami juga. Oke, terima kasih Pak. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengatur waktu tidur agar tetap cukup saat puasa, karena orang-orang ini bingung ngapain gitu lagi puasa, pengen berkegiatan nanti lemas, terus pokoknya caranya agar tetap cukup saat puasa itu gimana Pak? Jadi berkaitan dengan istirahat atau tidur, itu memang ada jam-jam yang memang harus kita penuhi dalam istirahat itu. Ada ulama mengatakan bahwa tidur yang cukup itu adalah 6 jam. Ulama mengatakan 6 jam itu cukup untuk kita beristirahat. Jangan kurang, jangan lebih, karena kalau berlebihan juga akan tidak baik terhadap kesehatan tubuh kita. Itu juga kalau kurang seperti itu juga. Apalagi kalau orang kena penyakit jantung, itu memang tidak boleh begadang, karena itu akan mengganggu terhadap kesehatan jantung. Jadi memang sudah diatur oleh Allah tentang masalah istirahat ini, yaitu kalau malam kita beristirahat, jangan begadang. Namun sepertiga malam kita dianjurkan untuk bangun, untuk beristighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam itu waktu sahur. Jadi sebelumnya kita tidur, misalnya jam 10 kita sudah tidur, sepertiga malam kita bangun untuk beribadah kepada Allah, dan ini akan menjaga kesehatan kita. Mungkin itu. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Jadi apa tips agar para pekerja, para pelajar itu semangat puasanya, padahal mereka itu beraktivitas, agar mereka kuat, semangat dan produktif itu bagaimana Pak menurut Bapak? Baik, ini Kanjeng Nabi telah memberikan tips bagaimana orang yang berpuasa itu tidak tersiksa atau memberatkan terhadap dirinya. Di antaranya adalah mulai kita berbuka puasa oleh Kanjeng Nabi itu sudah dianjurkan untuk segera berbuka ketika sudah sampai waktunya. Dan berkaitan dengan sahur, itu Kanjeng Nabi sudah mengatur, kalau kita bersahur jangan bersahur jam 12 atau jam 3, tetapi bersahur diakhirkan mendekati subuh, tapi jangan subuh, sebelum subuh. Artinya apa?
sahur itu diakhirkan. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi terhadap kita sebagai umatnya agar tidak terlalu haus dan juga tidak terlalu lapar, sehingga ketika bekerja atau sekolah terlalu capek. Karena kalau makan sahurnya itu diakhirkan, maka asupan makanan yang ada dalam tubuh kita itu masih ada, tidak terlalu berat kita itu untuk berpuasa di siang harinya itu. Jadi sahurnya itu kita akhirkan, dan ketika berbuka cepatlah kita untuk berbuka. Dan ketika berbuka, maka oleh Kanjeng Nabi kita itu dianjurkan untuk berbuka dengan rutop. Apa rutop? Rutop itu adalah kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Tidak ada kurma kering, maka dianjurkan untuk berbuka pertama itu dengan minum air. Itulah yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, sehingga kita ketika berpuasa tetap kita tidak terlalu capek, tidak terlalu haus dan lapar. Itulah insya Allah seperti itu. Jadi sangat bermanfaat bagi ulun yang pelajar. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana menjaga emosi agar tetap sabar dalam puasa. Jadi ada orang yang mungkin sangat susah menahan emosinya. Itu solusinya bagaimana, Pak? Nah, berkaitan dengan emosi, ini juga berkaitan dengan makanan kita juga. Makanan yang tidak berpengaruh terhadap emosi kita itu diantaranya adalah makan buah-buahan. Nah, kalau makan makanan yang berkaitan daging, maka itu nanti akan berkaitan juga dengan emosi kita. Dan juga berkaitan dengan emosi ini, memang ya kita harus sadar bahwa berpuasa itu juga diantaranya dalam rangka untuk bisa menahan emosi. Jadi ketika kita ada emosi, kita tahan. Misalnya kita akan marah kepada seorang karena orang itu mengganggu kita, misalnya kita tahan. Karena dalam sebuah ayat disebutkan di antaranya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di sini titik tekannya adalah kata muttaqun. Surga itu disediakan untuk muttaqun. Nah, dijelaskan di sini dalam ayat ini yang dimaksud dengan muttaqun adalah orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sulit. Dan juga orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Bukan tidak marah. Dia marah, tetapi dia bisa menahan amarahnya. Itu ciri orang muttaqun. Jadi orang yang suka menginfakkan hartanya di waktu lapang dan susah. Dan juga orang yang bisa menahan amarahnya. Bisa menahan. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang lainnya. Jadi bukan tidak marah tapi bisa menahannya. Jadi kita dalam puasa ini kita bisa menahan emosinya, berusaha untuk menahan emosinya kita. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Ulun izin bertanya sedikit. Apakah saat kita berzikir itu dapat menahan amarah kita karena kita mengingat Allah, Pak? Nah, seperti ayat yang kita sampaikan tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa berzikir, ingat kepada Allah akan menenangkan hati kita. Nah, ketika hati kita tenang, maka secara otomatis kita bisa menahan amarah kita. Jadi di antara tip untuk bisa menahan amarah itu ya, kata orang Jawa itu eling. Eling, ingat. Zikir maksudnya, zikir kepada Allah. Dengan zikir itu kita akan tenang. Sehingga insya Allah kita akan bisa menahan amarah kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas segala jawabannya. Jadi podcast kali ini udah selesai, Pak. Jadi ulun minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan berbicara atau perilaku ulun yang mungkin kurang mengenakan. Baik, saya Demikian juga podcast kali ini. Tahan lapar sejenak, menikmati surga selamanya. Sampai jumpa, saya Ali Hapsari. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.